Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati pimpinan lembaga negara yang hadir, yang saya hormati para menteri, kabinet kerja, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati para gubernur, bupati, wali kota, yang saya hormati para sekda yang hadir, dan seluruh kepala dinas atau badan PTSP dari seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang saya hormati para pengusaha, para pelaku usaha, ketua asosiasi yang hadir, hadirin dan undangan yang berbahagia. Semua negara sekarang ini berebutan arus modal masuk, berebutan yang namanya investasi, agar ada capital inflow, ada arus modal yang masuk dari negara lain ke negaranya. Begitu juga negara kita Indonesia. Kita ingin ada arus modal masuk. Karena semakin banyak arus modal yang masuk, ini teorinya, peredaran uang akan semakin banyak dan itu akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan provinsi, begitu juga dengan kabupaten, begitu juga dengan kota, sama. Semakin banyak arus modal masuk, akan semakin banyak perputaran uang di provinsi, akan banyak perputaran uang di kabupaten itu, akan semakin banyak perputaran di kota-kota yang kita miliki. Itu teori dasarnya seperti itu, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Kalau perputaran uang semakin banyak, arus modal masuk semakin banyak, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Sekali ini teori dasarnya seperti itu. Sehingga semua negara sekarang berebutan agar arus modal masuk itu masuk ke negara-negara mereka. Di negara kita sekarang ini, PDB ekonomi kita, APBN itu hanya mempengaruhi 16%. Kecil sekali APBN ini mempengaruhi PDB ekonomi, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hanya 16%. Kalau ditambah APBD plus APBN itu hanya berpengaruh 23% terhadap ekonomi kita. Artinya 77% itu yang menggerakkan adalah dunia usaha, yang menggerakkan adalah swasta. Kita harus mengerti ini semuanya. Betapa peran penting dunia usaha dan swasta ini dalam membuka lapangan kerja. Terhadap pengaruhnya juga terhadap PDB ekonomi kita. Kalau ini kita nggak ngerti teori-teori ini, sulit nanti kita memahami betapa pentingnya yang namanya arus modal masuk, yang namanya investasi. Jadi sekali lagi, pengaruh APBN itu 16% terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap ekonomi kita. Kalau ditambah APBD 23% pengaruhnya. Sekali artinya 77%
swasta. Ini hati-hati, hati-hati. Kita juga tahu negara kita sekarang ini di posisi mana, kita juga harus tahu. Kalau menurut GDP nominal, negara kita ini sudah di ranking ke-15 dari seluruh negara di dunia. Kita sudah berada pada ranking yang sangat baik. Oleh sebab itu kita masuk di dalam negara-negara G20, G20. Kalau dihitung dari GDP PPP, Purchasing Power Parity, kita sudah berada di ranking 7 dunia. Oleh sebab itu, banyak yang sudah menghitung, banyak yang sudah mengkalkulasi bahwa Indonesia nanti akan menjadi 4 besar negara terkuat ekonominya di tahun 2045. Baik itu Bank Dunia, IMF, McKinsey, semuanya berhitung. Bappenas kita sudah berhitung, hitungannya sama. Kalau kita bisa mempertahankan ekonomi kita seperti sekarang ini terus-menerus, apalagi kita bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi di angka 6 atau di angka 7, itu akan mempercepat. Tidak nunggu di 2045, tetapi mungkin bisa di 2040 kita sudah masuk ke angka yang tadi saya sampaikan. Tapi ini juga perlu saya ingatkan, karena di sini hadir gubernur, bupati, wali kota, mengkoleksi, memungut pajak itu sangat sulit sekali. Pemerintah pusat kemudian ditransfer ke daerah, baik dalam bentuk DAU maupun DAK maupun yang lain-lainnya. Tetapi ini perlu saya peringatkan, di November dan Oktober 2019 yang lalu, uang yang berada di bank-bank daerah di mana APBD itu disimpan masih pada angka 220 triliun, sehingga tidak mempengaruhi ekonomi daerah. Disimpan di bank itu ada 220 triliun. Gede banget ini angkanya. Memang turun di Desember akhir, yaitu tinggal 110 triliun. Tapi juga masih angka yang besar sekali, 110 triliun itu. Kalau itu bisa dihabiskan sebetulnya, beredar di masyarakat, ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah itu. Ini yang juga bupati, wali kota, gubernur harus sadar mengenai ini. Jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang di bank sebanyak ini. Jangan ulangi lagi di tahun 2020. Berhitung ditransfer dari Bu Menteri Keuangan, tapi tidak digunakan 110 triliun. Karena uang yang beredar di masyarakat ini akan mempengaruhi sekali pertumbuhan ekonomi di daerah, kabupaten, kota, di provinsi maupun di negara kita. Kemudian saya akan berbicara mengenai arus modal masuk, mengenai investasi. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Muda kita Pak Bahlil Lahadalia. Secara gamblang, saya senang pada Pak Bahlil kalau menyampaikan gamblang, jelas arahnya kemana juga kelihatan. Meskipun sering pakai nama presiden untuk daerah. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, nggak apa-apa, saya sampaikan nggak apa-apa. Gunakan nama saya, tapi untuk sebuah kebaikan.
untuk sebuah kecepatan proses, nggak apa-apa. Karena apa? Kita tahu di tahun yang lalu saya minta angka berapa sih sebetulnya investasi yang akan masuk ke Indonesia yang sudah buka pintu sudah masuk ke Indonesia. Investasi itu sudah masuk, orangnya investor sudah masuk, itu ada 708 triliun sudah buka pintu, sudah masuk, tapi berhenti. Itu 708 triliun. Sebetulnya kita nggak perlu promosi ke mancanegara, nggak perlu, yang di dalam aja selesaikan, 708 triliun selesaikan. Kemudian yang minat sudah masuk, menyatakan minat, itu 1.600 triliun. Gede banget angka ini, hampir mendekati APBN, 1.600 triliun minat. Coba, ini tidak pernah diurus dengan baik secara real, diurus secara real. Saya berikan contoh, ada di sini yang namanya apa? Lotte, investasi di Banten berapa tahun? 32 tahun, berapa? 4 tahun udah mentok, berhenti diem karena urusan pembebasan lahan. Nggak diurus, nggak ada yang bantu. Nggak dilayani namanya. Di tempat lain juga sama seperti itu. Ini sehingga ngumpul angka 708 triliun tadi. Oleh sebab itu saya minta pada seluruh kepala daerah, pada kepala dinas PTSP semuanya, layani mereka. Kalau ada persoalan, bantu untuk menyelesaikan. Karena ini akan membuka lapangan kerja yang besar sekali. Investasi 708 triliun ini muncul, baik mendirikan pabrik, mendirikan industri, manufaktur, membuka lapangan kerja yang gede sekali. Kita masih memiliki 7 juta masyarakat kita yang menganggur. Untung saya memiliki menteri muda di BKPM, Pak, beri waktu saya 1 bulan, saya selesaikan. Saya tes coba itu Banten dulu, selesaikan Lotte, tidak ada 2 minggu rampung. Saya nggak tahu dibisikin apa yang dibawa, tapi bisa menyelesaikan. Yang lainnya juga sama, coba selesaikan yang di Jawa Tengah. Selesai. Ya ini kerja-kerja seperti ini yang kita butuhkan, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah-masalah secara konkret. Kalau 708 triliun ini bisa dirampungkan menjadi realisasi, 1.600 triliun ini bisa diselesaikan sehingga terjadi realisasi. Tidak usah kita marketing keluar, tidak usah marketingan apa. Mereka akan dengar bahwa negara ini melayani investor, baik yang kecil maupun yang besar. Ingat juga bahwa investor yang kecil juga banyak di negara kita. Usaha-usaha kecil itu investor, jangan dipandang investor yang asing saja, tidak. Usaha-usaha kecil juga investor, layani mereka. Mungkin mereka hanya punya karyawan 2, itu juga investor.
atau usaha yang berada di posisi tengah, punya karyawan 100 atau 300, itu juga investasi, itu juga investor, hanya skala yang menengah. Layani mereka dengan baik. Ini nanti dengan Omnibus Law, nanti mungkin akan disampaikan secara jelas oleh Pak Menko Ekonomi, akan layani yang kecil-kecil itu dilayani. Nggak perlu banyak-banyak izin lah untuk yang usaha mikro, usaha kecil. Yang paling penting mereka memiliki apa? Mungkin SIUP atau TJP itu cukup, tapi mereka pegang izin itu mereka miliki. Kalau perlu saya minta ini kepada seluruh bupati dan wali kota, berikan target ke PTSP tahun ini harus diberikan kepada 10.000 usaha kecil gratis. Nih izin yang aktif dari kantor PTSP itu lebih baik. Yang kecil-kecil dilayani, datangi. Saya dulu seperti itu. Waktu masih wali kota saya beri target tahun ini 1.000, tahun depan 10.000, tahun depan 20.000, datangi. Ada warung, datangi, ini izin. Ada toko kecil, datangi, ini izinmu. Ini melayani seperti itu pada yang kecil-kecil. Bupati wali kota bisa memberikan target seperti itu, diberi target, datangi. Ada apa? Bengkel-bengkel kecil, beri izin. Jangan nunggu, datangi. Kalau seluruh usaha kecil, usaha mikro, usaha tengah punya izin, akses ke modalnya akan lebih mudah, akses ke sisi keuangannya akan lebih gampang. Karena yang namanya kita ingin akses modal ke bank itu pasti ditanya izin. Bapak Ibu izinnya mana? Nggak punya, nggak akan diberi. Nggak akan. Itu memang bank itu memang harus berutin. Banking system itu. Yang ketiga, saya ingin berbicara juga mengenai posisi kita, kemudahan berusaha, ease of doing business di Indonesia. Ranking kita di posisi berapa? Sekarang kita di angka 73. Dulu 2014 kita di angka 120, ini sudah meloncat 120 meloncat ke angka 73. Bukan sesuatu yang mudah. Biasanya naiknya yang 2 atau 5, ini bisa meloncat dari 120 ke 73. Tapi saya nggak mau angka itu. Ranking 73 itu masih ranking nanggung. Setuju? 73 itu masih nanggung. Saya minta di bawah 40. Tadi Pak Bahlil ngomong 50. Enak aja 50. Di bawah 40 itu baru. Karena pada saat ini posisi kita di ASEAN saja masih di ranking 6. Di Asia kita kalah dengan Singapura, ya, kalah dengan Malaysia, ya, kalah dengan Thailand, kalah dengan Vietnam, kalah dengan Filipina, kalah dengan Brunei, kalah semua kita. Filipina kita masih menang. Sekali lagi kita kalah dengan Singapura, kalah dengan Malaysia, kalah dengan Vietnam, kalah dengan Brunei, kalah dengan Thailand, kalah. Kita menangnya hanya dengan Laos, dengan Kamboja. Nah, sebetulnya bisa dibenahi itu banyak dari barangnya kelihatan. Saya sudah dipaparkan 2 minggu yang lalu oleh BKPM. Ini loh Pak, ada problem di sini, ada masalah di sini. Kalau ini diselesaikan kita bisa masuk ke 50, bisa masuk ke ranking 40.
Artinya Vietnam bisa kalah dengan kita, Brunei bisa kalah dengan kita, dan Malaysia bisa kalah juga dengan kita. Kalau ini kita benahi, apa yang harus kita benahi? Nanti mungkin secara detail akan disampaikan oleh Pak BKPM atau oleh Pak Menko Ekonomi. Misalnya, memulai usaha. Ini berarti kita datang ke kantor perizinan. Tahun 2019 angka kita masih di 134. Coba. Tahun depan saya sudah minta angka kita harus melonjak di 71. Memang berat, saya tahu. Tapi yang diselesaikan apa-apa sudah kelihatan, semua barangnya kelihatan. Saya dipaparkan ini Pak, ini mudah. Ditunjukkan ini juga gampang. Hanya niat kita mau menyelesaikan ini. Sekali 2019 134, kita pengen menjadi angka 71 di tahun depan 2021. Dari yang sebelumnya ada 11 prosedur, ini dimulai usaha menjadi hanya 5 prosedur, dari 11 menjadi 5. Prosedur terus potong udah jadi 11 jadi 5. Ini kita akan menjadi angka di 71. Dari yang sebelumnya 10 hari menjadi 3 hari. Gak apa-apa, step by step. Tapi saya sebetulnya pengen saya diajak, bukan hari, tapi gak apa-apa lah. Oke, hari masih saya berikan toleransi dari 10 hari jadi 3 hari. Oke. Kemudian izin mendirikan bangunan 2019 itu kita masih di angka 112. Kita ingin nanti di tahun depan 2021 itu di angka 86. Ini memotong nggak banyak, dari 18 prosedur menjadi 15 prosedur. Dari yang sebelumnya 191 hari ngurus izin mendirikan bangunan menjadi 54 hari. Dan nanti untuk di Omnibus Law, untuk bangunan-bangunan yang standar, nggak usah kita memakai IMB. Benar Pak Menko, tapi masih dalam proses dengan persetujuan dari DPR. Kemudian pendaftaran properti juga sama, ranking 100 kita di 2019. Kita pengen 8 angka menjadi angka 88 di tahun depan. Naiknya enggak banyak, tetapi ini penting agar kita masuk ke ranking di bawah 50. Dan nanti secara detail akan dijelaskan mana yang harus kita pangkas, mana yang harus kita selesaikan. Kemudian yang terakhir, tadi menjawab permintaan dari Kepala BKPM, karena kemarin sudah mendengar keinginan-keinginan dari para kepala PTSP yang ada di daerah-daerah agar diberikan DAK. Benar. Tadi saya sudah langsung perintah ke Menteri Keuangan, kalau bisa tahun ini, kalau nggak bisa tahun depan, DAK akan diberikan kepada PTSP. Bisa dipakai DAK itu untuk sosialisasi, bisa dipakai itu untuk memperbaiki manajemen sistem yang ada di dalam, sehingga ada kecepatan kita dalam melayani pada masyarakat. Sehingga jangan merasa yang ada di kantor PTSP itu seperti yang tadi disampaikan Pak Bahlil, merasa di kelas 2 atau kelas 3. Saya ingin
ingin kantor PTSP itu berada di ranking pertama dari seluruh gagasan yang ada di daerah. Dimulai dari situ. Kecepatan melayani itu ada di kantor perizinan kita. Dan betul-betul melayani. Tidak hanya urusan izin, tapi melayani investasi bisa menyelesaikan juga masalah-masalah yang dialami oleh investor. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden mohon tetap berada di atas panggung. Pada sebentar lagi kita akan melakukan penekangan tombol sirine dan mohon berkenan untuk